Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Yahya Ardilasari dengan NIM 2208056040 dari kelas PM5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan anuitas menggunakan software, yaitu MATLAB, untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Eni Siswana. Nah, langsung saja ke soalnya. Soalnya yaitu, selesaikan soal-soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB. Soalnya yaitu suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Nah, hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Langsung saja kita menggunakan software MATLAB. Kita buka software MATLAB-nya. Terus kita menggunakan new script. Oke. Sini saya akan memberi keterangan, yaitu menuliskan display, membuka tanda petik atas, beri keterangan matematika ekonomi. Terus petik atas lagi, tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya saya akan memberi keterangan program ini, yaitu perhitungan dengan menggunakan konsep anuitas akhir. Kenapa anuitas akhir bukan anuitas awal? Karena dalam soal kan disebutkan bahwa akan dilunasi dalam waktu 5 tahun, hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Berarti anuitasnya yaitu anuitas akhir karena dibayarkan tiap akhir bulan. Selanjutnya saya akan memberi keterangan identitas saya, yaitu nama, display, terus kurung buka, tanda petik atas, nama, saya Helmi Yahya Ardilasari. Titik atas, kurung tutup, titik koma, terus display name, dua 2208056040. Jangan lupa dikasih petik atas lagi, terus kurung tutup dan titik koma. Selanjutnya kelas, di keterangan kelas yaitu display, kurung buka, tanda petik atas, kelas sama dengan PM5B. Jangan lupa petik atas, kurung tutup, dan titik koma. Nah, selanjutnya saya akan memberi garis biar rapi. Petik atas, petik atas, titik kurung, dan titik koma. Selanjutnya, saya akan memberi keterangan perhitungan, yaitu display, kurung buka, petik atas, terus perhitungan,
sama dengan ketik atas, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya memberi keterangan A yaitu input. Nah, input ini untuk memasukkan nilai A-nya nanti. Kita beri keterangan A itu apa, simbol dari apa. Itu masukkan nilai awal atau present value. Nah, nilai A itu nilai awal atau present value. Diberi tanda A besar. Terus sama dengan ketik atas, tutup kurung, dan titik koma. Selanjutnya nilai I, input lagi untuk menginputkan nilainya nanti. Yaitu masukkan suku bunga tahunan. I, kecil ya. Terus sama dengan ketik atas, tutup kurung, dan titik koma. Selanjutnya kita akan menginputkan N. N itu apa? N itu periode. Kurung buka, ketik atas, masukkan jumlah periode tahunan yang dilambangkan dengan N kecil. Sama dengan ketik atas, tutup kurung, dan titik koma. Terus kita inputkan B. B sama dengan kurung buka, kurung tutup, titik koma, dan kita beri keterangan B itu apa. Nah, untuk memberi keterangan yaitu tambahkan tanda persen. Nah, tanda persen ini nanti tidak masuk ke dalam perhitungan karena ini hanya keterangan saja. Nah, B itu apa? B itu bunga. Kita tulis bunga. Selanjutnya kita inputkan C. Kurung siku, tutup, titik koma. Nah, kita beri keterangan lagi dengan cara persen. C itu apa? C itu pembayaran pokok. Kita tulis pembayaran pokok. Selanjutnya kita akan menyebutkan D. Tulis D. Memberi keterangan B. D. Sama dengan membuka di koma. Kita beri keterangan D itu apa? D itu sisa hutang. Terus kita masukkan rumus anuitas. Anuitas itu disimbolkan dengan R. Kurung buka, anuitas yaitu nilai awal atau present value yaitu A dikali. Nah, dalam MATLAB itu kali itu menggunakan tanda bintang ke atas. Terus dikali dengan I. Itu apa? I adalah suku bunga tahunan. Kecil, tutup kurung, dibagi. Nah, dibagi gunakan tanda miring ini. Terus buka 1 dikurangi, buka lagi 1 ditambah suku bunga tahunan yaitu I. Kecil. Kurung tutup, pangkatkan. Nah, pangkat itu menggunakan kayak topi atas. Nah, terus buka ingin periode. Periode dilambangkan dengan N kecil.
tutup kurung, terus kita akan tuliskan display, buka ketik koma, periode. Ini akan membuat tabel ya, sama seperti yang di Excel. Terus pembayaran pokok sama sisa hutang. Jangan lupa ketik atas, kurung dan koma. Nah, selanjutnya untuk membuat programnya itu agar jalan, kita menggunakan for dari J sama dengan dari 1 sampai N, itu sampai N, terus kita masukkan rumusnya, bunga rumusnya apa teman-teman? Itu present value dikali dengan I. I apa? I adalah suku bunga. Terus titik koma. Selanjutnya kita masukkan rumus P, yaitu pembayaran pokok. Iya. Masukkan nilai C. C besar ya, karena ini C besar. C adalah pembayaran pokok, itu rumusnya anuitas itu ini, R, ini rumusnya, terus dikurangi dengan B, dikurangi dengan bunga. Lupa titik koma. Terus kita masukkan rumus B, itu sisa hutang. Rumusnya apa? Itu present value dikurangi dengan T. T yaitu pembayaran pokok. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya, if B kurang dari sama dengan 1, terus B sama dengan 0, titik koma. Terus N, kita akhiri dengan N. Mengakhiri program yang ini ya, for yang ini. Baik, selanjutnya kita akan beri rumus agar nilai dari periode, anuitas, bunga, pembayaran pokok, sisa hutang nanti akan muncul di program, yaitu menggunakan display, kurung buka, kurung siku, num, string, D. Koma petik atas. Nah, num string D ini nanti akan memberikan jawaban dari nilai periode. Terus, selanjutnya, rupiah, titik, ketik atas, koma, num, string, R. Nah, num string R ini nanti akan memberikan jawaban dari nilai anuitas. Terus selanjutnya koma, ketik atas, rupiah, titik, koma, ketik atas, koma, num,
string num to string b. Num to string b ini nanti akan memberikan hasil dari nilai bunganya. Terus selanjutnya, koma, ketik atas, rp, ketik atas, koma, num to string c, koma, ketik atas. Nah, num to string c ini nanti akan memberikan jawaban dari nilai pembayaran pokok. Terus selanjutnya, rp titik ketik atas, koma, num to string c. Nah, num to string c ini nanti akan memberikan hasil dari jawaban nilai sisa utang. Karena di sini sudah mencakup semuanya, yaitu num to string c untuk periode, num to string r untuk nilai anuitas, num to string b untuk nilai bunga, num to string c untuk pembayaran pokok, dan num to string d ini untuk nilai sisa hutang, maka kita akan menutup program ini. Itu menggunakan kurung tutup, terus kurung tutup siku, dan kurung tutup lagi. Oke, selanjutnya A sama dengan D, di koma, dan kita akhiri programnya. Nah, N yang pertama itu untuk mengakhiri syarat ini, if. Nah, kalau N yang kedua ini untuk menutup program yang for. Oke, kita akan coba running. Nah, kita simpan. Kita simpan itu mat. Ingat ya teman-teman, kalau untuk menyimpan program MATLAB itu jangan menggunakan spasi, nanti akan error programnya. Tanda spasi bisa diganti menggunakan underscore. Kita coba. Nah, kita masukkan nilai awal atau present value. Kita lihat di soal. Nilai awal atau present value. Nah, di soal kan diketahui suatu pinjaman 200 juta. Maka nilai awalnya yaitu 200 juta. Kita masukkan 200 juta. Terus kita masukkan suku bunga tahunan atau I. Kita lihat lagi. Dengan bunga 6% setahun. Nah, bunganya per tahun itu berarti 6%. 6% itu sama dengan 0,06. Itu didapat dari 6 per 100, yaitu 0,06. Nah, karena dalam soal ini anuitas bulanan, maka suku bunga tahunannya itu diperoleh dari bunga ini, bunga 0,06 ini, dibagi dengan 12. Kenapa kok 12? Karena dalam setahun itu terdapat 12 bulan. Karena dalam soal itu anuitasnya bulanan bukan tahunan. Berarti 6% itu dibagi dengan 12. Itu 0,06 dibagi dengan 12. Hasilnya itu 0,005. Kita masukkan nilainya. Suku bunga tahunannya 0,005. Masukkan jumlah periode tahunan N. Kita lihat lagi soalnya.
akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Nah, karena anuitasnya adalah anuitas akhir yang akan dibayarkan tiap akhir bulan, maka 5 tahun ini dikali dengan 12. Kenapa kok 12? Karena dalam 1 tahun itu 12 bulan, karena ini akan mencari periode bulanannya. Itu 5 tahun dikali dengan 12, yaitu 60 periode. Kita masukkan nilainya 60. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan software MATLAB. Nah, kita akan bandingkan perhitungan menggunakan Excel. Bentar ya, teman-teman. Kita bandingkan yang pertama yaitu anuitasnya, nilai anuitasnya. Nah, dalam MATLAB dihasilkan nilai anuitasnya yaitu 3.866.3059. Nah, dalam Excel didapatkan 3.866.560. Nah, dalam Excel ini nilainya sudah dibulatkan. Tetapi hasilnya tetap sama. Terus kita bandingkan lagi nilai bunganya. Nah, di sini dalam Excel 1 juta. Nah, dalam MATLAB juga 1 juta. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran pokoknya. Pembayaran pokoknya di Excel 2.866.560. Nah, dalam MATLAB 2.866.560,3059. Hasil dari MATLAB sama Excel sama, tetapi dalam Excel nilainya sudah dibulatkan. Ya, nilai akhirnya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.